Kalian tahu nggak, ternyata memang sistem yang Jinwoo dapatkan itu sebenarnya membantu banget untuk perkembangan Jinwoo. Nggak cuman dari segi kekuatan, namun persiapan mentalnya juga dipersiapkan dengan baik. Kayak di cerita kali ini, ada orang yang belaga sejagoan yang membuat Jinwoo itu ngamuk dan belajar dari pengalaman pertamanya untuk menghabisi Hunter-Hunter laknat. Di apa ini Hunter laknatnya? Mari kita tonton cerita anime Oredake Level Up Nakken atau Slow Leveling episode ke-6 dan 7. Enjoy ya teman-teman. Dongsuk bersama dengan timnya yang sudah meninggalkan Jinwoo dan Jinho sendirian ada ditanyai oleh rekannya mengenai apakah mereka harus repot-repot meninggalkan target mereka dan kenapa tidak dibunuh saja secara langsung. Dongsuk ada beralasan jika mereka bertarung di situ pastinya akan membangunkan laba-labanya dan mereka tidak bisa mengambil batu kristal incaran mereka lagi nanti. Dongsuk juga ada bilang kalau mereka akan melewati jalur lain karena dia sudah melihat ada lubang yang bisa mengarahkan mereka ke dalam sarang. Rekan Dongsuk yang memakai crossbow juga ada mengatakan apakah bosnya akan tidur nanti ketika mereka datang kembali. Jika tidak tidur pun, Dongsuk kadang merencanakan untuk mengambil armor Jinho yang terlihat mahal dan bisa mereka ambil dan dijual dengan harga yang lumayan. Dia aja langsung mencari Jinho, itu anak kaya dari siapa? Supaya nanti mereka bisa datang ke pemakamannya biar tidak dicurigai oleh pihak asosiasi Hunter dan keluarga Jinho juga. Mereka langsung mengira kalau Jinwoo dan Jinho itu tidak bisa mengalahkan bosnya. Apalagi saat kembali ke sarang bos, Jinho ada menyarankan Jinwoo untuk tidak gegabah karena tidak mungkin untuk bisa melawan bosnya sendirian. Namun ketika melihat bos monster, Jinwoo itu tidak merasa takut teman-teman, malah merasakan hawa semangat yang membara pada dalam dirinya. Karena tanpa memperdulikan levelnya, dia langsung saja menyerang bos laba-laba besar yang dilihat olehnya. Serangan demi serangan dilancarkan walaupun kulit luar bosnya cukup kuat atau cukup tebal hingga tidak bisa ditebas oleh Jinwoo. Ketika melihat pertarungan Jinwoo yang bisa imbang dengan monster bosnya, Jinho ada mulai berpikir yang tidak. Dia merasa informasi mengenai Jinwoo seorang rank D itu tidak benar. Malahan dia ada mengira kalau Jinwoo itu adalah pemalsu rank. Biasanya orang yang memasukkan ranknya itu adalah pembunuh berdarah dingin yang mengincar banyak orang demi kesenangannya saja. Hal itu tentu saja membuat Jinho jadi ciper dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang ini jika mereka tidak bisa selamat. Saat bertarung, Jinwoo yang mulai bertarung dengan cepat ada membuat meteran kelelahannya meningkat karena kecepatan gerakannya yang terlalu dipaksakan. Dia mulai berpikir dengan cara apa dia bisa melawan si bos monster ini, apalagi dengan kulitnya yang cukup keras dan tebal. Dia ada merasa sepertinya kelemahannya itu ada di kepalanya. Namun ketika Jinwoo mau menyerang ke arah sana, ternyata si bos monster langsung mengeluarkan cairan asid untuk menyerang, yang akan sangat berbahaya sekali. Meskipun begitu, Jinwoo tidak menyerah dan terus-terusan aja untuk berusaha menyerang si bos monster dengan bergerak lebih cepat lagi. Ia saking keasikan lari-lari dan lompat, dia pun akhirnya mencapai batasnya yang membuat pergerakannya melambat dan si bos monster melihat hal itu yang langsung saja mengempaskan Jinwoo ke tanah. Saat dia tertahan di tanah dan tidak bisa bangkit, disitulah dia baru mengingat bahwa dia memiliki hadiah yang belum dia ambil, yaitu full recovery. Dengan begitu, stamina dan darahnya bisa kembali pulih, yang membuat dia bisa menghindari serangan dari si bos monster. Tentu langsung saja dia mengambil kesempatan untuk menyerang si bos monster ke arah matanya secara bertubi-tubi. Dengan bantuan dari efek pisaunya, si bos monster ini tidak bisa berkutik sama sekali dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menunggu ajalnya saja. Jinho yang melihat Jinwoo sudah bisa mengalahkan monster bosnya dengan cepat dan sendirian, langsung saja memanggil Jinwoo dengan sebutan abang atau kakak karena saking takutnya sekarang ini. Ya gimana ya, Jinwoo yang mendengarnya kan cuma kaget aja. Tapi ketika sedang beristirahat, tiba-tiba si kelompok Dongsuk, si Hunter laknat itu, ada datang kembali ke dalam sarang bosnya melalui lubang di atas langit-langit dengan santainya bilang, ternyata pada masih hidup. Ketika mendengar hal itu, Jinwoo hanya bisa melihat ke arah mereka secara diam. Gimana ya kalau kita dijebak dan ditinggal begitu, pastinya akan merasa kesal ya, sampai ubun-ubun ya teman-teman. Di sisi lain, sebelum terjadi pertempuran lagi bersama kelompok Dongsuk, dapat terlihat ketua asosiasi Hunter dan Hunter Ginchul yang sedang menjemputnya. Dalam perjalanan, dia ada meminta
si ketua untuk sparring dalam latihan. Nah, ketika latihan inilah bisa terlihat kekuatan ketua asosiasi Hunter yang meskipun sudah berumur atau sudah tua, tapi masih bisa memiliki impact kekuatan yang cukup besar. Karena bisa terlihat kalau serangannya saja sudah menghanguskan karpet lantai yang dipakai untuk latihan itu. Dia ada mengatakan memang ketika menjadi hunter tidak boleh bergantung pada skill saja, melainkan harus melatih tubuh dan jiwa itu penting banget. Apalagi di dalam dungeon, itu tidak ada seorang pun yang tahu akan terjadi apa di dalamnya. Makanya bagi hunter harus dipersiapkan sematang mungkin ketika masuk dungeon raid, apalagi ketika menemukan ada hunter yang membunuh hunter lain. Itulah yang terjadi kepada Jinwoo dan Jinho. Karena kembali ke sisi mereka, dapat terlihat kelompok Dongsuk yang sudah menghampiri, kelihatan banget mereka meremehkan keselamatan kelompok Jinwoo dengan mengira kalau bosnya itu sebenarnya kelihatan mudah untuk dikalahkan. Karena masih berpikir yang mengalahkan itu adalah si Jinho. Memang mereka ada mengira kalau peralatan Jinho yang besar atau mahal itulah yang mungkin bisa membantunya dalam mengalahkan bos rank C. Dongsuk pun ada memanggil Jinho bahwa dia mengetahui Jinho itu adalah anak dari orang kaya. Jadi dia ada memberikan perintah untuk membunuh Jinwoo di situ jika dia ingin selamat. Jinho, ia mengetahui cerita sebenarnya langsung panik, tapi Dongsuk langsung saja tetap menekan Jinho dan memaksanya bergabung dengan komplotan mereka agar bisa mendapatkan jarahan yang lebih banyak lagi nantinya. Dongsuk memang sengaja tidak membunuh Jinho agar bisa diperas lagi untuk kedepannya. Apalagi karena dia masih mengira kalau Jinho yang membunuh bos monsternya dengan armor mahal. Jadi dia masih ragu-ragu untuk menyerang karena takut armornya ada efek tertentu yang bisa membahayakan mereka. Pada akhirnya, jika Jinho tidak mengikuti perintah Dongsuk, mereka berdua akan mati karena tidak ada yang patuh dengan kelompok mereka. Tentu Jinho yang masih bingung harus apa dan ragu-ragu langsung aja maju ke depan Jinwoo. Bukan untuk membunuhnya, namun untuk melindunginya dari kelompok Dongsuk. Karena Jinho mengira bahwa staminanya Jinwoo itu sudah habis. Makanya dia mencoba untuk melindungi si Jinwoo ini. Si mage kelompok Dongsuk langsung aja menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya dia diperintahkan untuk menghabisi yang lemah dulu, alias Jinwoo. Makanya dia langsung saja menggunakan sihirnya untuk menyerang Jinwoo sampai-sampai terbental ke belakang. Panik dong si Jinho ketika melihat Jinwoo yang terkena serangan. Tapi ternyata Jinwoo yang belum pernah membunuh orang ada menerima sebuah quest untuk menghabisi kelompok Dongsuk yang dirasa sangat mengancam kehidupannya. Pada awalnya memang dia ragu-ragu, tapi setelah terkena serangan itu, barulah inner demon milik Jinwoo mulai bangkit teman-teman. Jinwoo ada memikirkan kenapa dia bisa lupa mengenai dunia yang tidak adil, penuh kekerasan, penipuan, dan pengkhianatan. Sampai-sampai dia ini bertanya-tanya kenapa semua itu terjadi pada dirinya sekarang ini. Sampai-sampai dia akhirnya bisa menyadari kalau dia itu tidak ingin mati karena dia sudah berusaha bangkit dari pecundang menjadi seseorang yang bisa dianggap hunter yang kuat. Karena sudah banyak usaha yang dia hadapi hingga titik ini. Akhirnya dia bisa bangkit dan mulai menetapkan prinsipnya sebagai hunter dingin dan menghabisi setiap orang yang menghalangi jalannya atau mengancam nyawanya itu. Dia juga mulai menyadari kalau sistem yang dia dapatkan itu memanfaatkan dirinya dan dia pun memanfaatkan si sistem. Jadi ya saling menguntungkan dan tidak ada salahnya jika terus-menerus mengikuti sistem. Makanya dia pun akhirnya tidak ragu-ragu untuk maju ke arah kelompok Dongsuk karena masih diremehkan. Mereka pun masih meledek Jinwoo dengan berkata bisa apa hunter tingkat rendah seperti Jinwoo di situ. Tapi sering berjalannya Jinwoo ke arah mereka, penetapan prinsip Jinwoo yang biasa itu bisa berubah menjadi aura gelap kematian yang mulai muncul dari dalam dirinya. Sebuah kegelapan yang mulai lepas kendali untuk menjadi sumber kekuatan Jinwoo atau the origin of power dari Jinwoo sendiri.
Saat satu anggota Dongsuk mau menghadapi Jinwoo dengan menggandeng tangan di pundaknya sambil meremehkannya, disitulah kematiannya sudah diatur. Karena tiba-tiba Jinwoo langsung mengeluarkan pisaunya dan menebas leher si cowok secara tiba-tiba. Tentu hal itu membuat semua orang kaget dengan perilaku Jinwoo yang berbeda. Apalagi di dalam alam bawah sadar Jinwoo yang sudah membunuh orang, namun dia masih tidak masalah. Karena sekarang ini dia sedang di dalam misi yang harus dia lakukan. Karena jika tidak dia lakukan, dialah yang akan mati nantinya. Mati oleh musuh atau dengan sistem. Langsung aja hawa Jinwoo untuk membunuh mengarah ke kelompok Dongsuk yang membuat mereka juga langsung bersiaga untuk menyerang Jinwoo. Dari menembakinya hingga menyerang secara dekat. Korban-korban Jinwoo mulai bertambah ketika anggota Dongsuk yang mulai menyerang dari jarak dekat ada ditusuk di leher dan di perut. Kalian tahu kan bahwa pedang Jinwoo itu memiliki efek, jadi mereka hanya bisa muntah darah ketika terkena serangan tersebut. Untuk yang memakai crossbow, dia hanya bisa pasrah karena langsung diserang oleh Jinwoo. Hingga si penyihir yang bernama Kyuhan yang ingin melapalkan sihir ke arah Jinwoo saja langsung dipotong tangannya dan tidak bisa berkutik lagi. Pada akhirnya tersisa Dongsuk sendirian, si laknat satu ini ya teman-teman. Dia ada berpikir kalau dia yang masih kuat pasti bisa mengalahkan Jinwoo dengan kemampuannya. Tapi dia salah. Jinwoo tanpa basa-basi langsung saja menghempaskan Dongsuk ke tanah dengan cepat. Sampai-sampai Dongsuk pun tidak menyadarinya. Dongsuk yang mulai kaget dan syok ketika dia sudah di tanah langsung meminta ampun dan ingin menyelamatkan dirinya. Ada mengajak Jinwoo juga untuk bergabung dan membayarnya nanti jika dia tidak dibunuh. Namun ketika ingin dibunuh inilah Dongsuk langsung memperingati Jinwoo bahwa dia tidak tahu siapa adiknya itu. Jinwoo langsung saja menebas kepalanya dan langsung bisa menyelesaikan misi dadakannya. Setelah membunuh semua anggota Dongsuk, untungnya saja mereka masih bisa menyelesaikan dungeon. Ketika di luar pun, untungnya pihak asosiasi Hunter bisa melaraskan bahwa Jinwoo lah yang telah membunuh dan menyelesaikan gate-nya. Jadi Jinwoo tidak dicurigai apa-apa lagi. Tapi ya, Jinho yang masih takut langsung saja memberikan semangat ke Jinwoo dan berterima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Pada endingnya, kita bisa melihat sebuah cowok yang ada di gedung besar berdiri diam saja di situ. Nah, bisa dipastikan itu adalah adiknya Dongsuk ya teman-teman. Keesokan harinya, di ruang Jinchul, dia ada menerima laporan mengenai sebuah kejadian yang terjadi di gate rank C, yang dimana ada kejanggalan terjadi mengenai 6 hunter meninggal dan menyisakan 2 hunter yang selamat pada kejadian. Jinchul yang langsung mengira bahwa ini adalah kejadian biasa, dan dia pun mengira hunter yang selamat itu biasanya pasti kabur dari pertarungan. Namun kali ini bukan begitu, malahan gate C-nya itu terselesaikan dan menyisakan 2 orang saja yang masih hidup. Pada penyelesaian ini memang terlihat yang aneh adalah Yojinho yang memakai armor mahal, jadi tidak mustahil untuknya dalam melawan si bos. Tapi yang dicurigai adalah Hunter Jinwoo yang sempat jadi topik utama pembicaraan di event sebelumnya itu. Ditambah lagi mengenai Hunter Hwang Dongsuk yang memiliki adik rank S di Amerika yang akan sangat memperkeruh keadaan jika dia mengetahui kakaknya sudah meninggal. Di sisi lain, Jinwoo yang sudah kembali ke rumah ada langsung disapa oleh Jinah. Pas banget ya, Jinwoo yang pulang setelah menjual batu kristalnya ada membawa oleh-oleh makanan. Jinah yang melihatnya dan langsung kaget karena kakaknya yang biasanya pelit ada membawakan oleh-oleh hari ini. Sebenarnya bukan pelit ya, karena nggak ada duit aja tuh sebagai kakak pertama itu cukup sulit ya teman-teman dalam tanggung jawabnya. Nah, saat mereka sedang makan, Jinah ada menanyakan mengenai raid yang baru saja dia lakukan oleh Jinwoo. Jinah ada mengira bahwa tumben banget nih Jinwoo pulang tanpa luka dan menanyakan apakah rekannya kuat-kuat semua saat bertarung di dungeon raid sebelumnya itu. Dan mungkin musuh yang dilawan itu cukup mudah seharusnya, perkiraan si Jinah. Namun, berbeda dalam pikiran Jinwoo mengenai apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dia baru saja menyadari sekarang ketika dia sedang menghabisi musuh-musuhnya yang seorang manusia. Dia tidak merasakan apa-apa. Malahan, dia merasa kesal karena mereka berani melawannya. Ini menjadi sebuah sifat gelap Jinwoo yang mengarahkannya seperti raja ya teman-teman. Dia tidak menyangkal bahwa dia juga sudah mulai masuk ke dalam kegelapan dendam. Meskipun begitu, dia tetap akan melakukan hal yang sama dan menjadi kuat untuk melindungi keluarganya.
Sambil berpikir, Jinwoo yang langsung minum bir yang dia beli. Dia baru aja menemukan bahwa dia mendapatkan skill yang baru saja terbuka, yaitu adalah skill untuk mendetoks atau mengeluarkan racun dari tubuhnya secara otomatis. Ketika dicek, ternyata itu adalah skill pasif yang sudah dia dapatkan dari awal saat dia mendapatkan sistem, di mana skill itu termasuk kepada title Courage of the Weak. Skill ini ternyata juga selalu aktif jika dinyalakan atau dicentang di menunya. Memang berguna banget sih ketika mau diracun sama musuh nantinya ya teman-teman. Dia akan bisa mendetoks sendiri. Saat Jinwoo sedang beristirahat, tiba-tiba Jinna ada membangunkannya dan mengatakan bahwa ada Yo Jinho yang mencarinya. Tentu ketika mendengar hal itu, Jinwoo langsung saja menghampirinya di sebuah kafe. Dalam pertemuan ini, memang Jinho ada langsung berterima kasih ke Jinwoo karena sudah menolongnya. Tapi setelah berterima kasih, dia langsung saja mau mengajak Jinwoo dalam bentuk kelompok raid baru. Tapi langsung saja ditolak oleh Jinwoo. Dia beralasan bahwa dia tidak punya niat untuk menghibur anak orang kaya yang tidak tahu apa-apa. Jinho langsung saja menahan Jinwoo dan menjelaskan lebih dalam bahwa dia itu sedang mau menyelesaikan dungeon raid sebanyak 19 kali. Ketika mendengarnya, Jinwoo langsung saja menanyakan balik ke Jinho, apakah dia ingin menjadi guild master? Jawabannya adalah iya. Dia ditugaskan oleh ayahnya untuk menjadi guild master, dikarenakan dia sendirilah yang baru saja bangkit menjadi hunter di keluarganya. Apalagi Jinho sedang belajar untuk mewarisi perusahaan keluarga. Sang ayah juga ada merencanakan untuk membuat sebuah guild dalam rangka untuk memperluas ranah penjualan mereka. Dungeon memang berbahaya, tapi sesuai dengan hadiah yang didapatkan, berupa hadiah dan batu sihir. Seperti yang kita tahu, bahwa jarahan dungeon memang sangat berguna untuk meningkatkan keuntungan. Karena di dunia mereka sekarang ini, banyak keuntungan yang bisa didapatkan melalui penjualan batu kristal dan batu monster yang mendorong perekonomian manusia sekarang ini. Nah, disitulah perusahaan Yojin ingin membuat guild untuk masuk ke dalam industri hunter. Sang ayah, sang pembisnis, ingin merekrut rank S untuk menjadi guild master, dan kakak Jinho yang menjadi wakilnya. Tapi hal itu cukup mustahil untuk dilakukan. Karena bisa terlihat kalau rank S di Korea aja hanya ada 7. Jinwoo yang sudah mengira bahwa mereka akan mengambil rank S dari guild lain, ada menyarankan untuk tidak melakukannya. Karena jika mereka melakukan hal itu, guild tempat rank S berada sebelumnya akan mengincar mereka balik, yang akan sangat merugikan sekali. Memang, Jinho yang seorang anak kedua ada ingin menyaingi kakaknya sebagai penerus perusahaan. Makanya dia ingin menjadi guild master. Ditambah dia memiliki waktu awal karena sudah terbangkitkan sebagai hunter duluan dibandingkan keluarganya yang lain. Dia pun ada mengajak Jinwoo untuk membentuk tim baru karena tahu bahwa Jinwoo membutuhkan tim untuk menjaga rahasianya juga. Jinho ada memberikan penawaran juga kepada Jinwoo, sebuah gedung dan bayaran sebesar 30 miliar jika mereka berhasil menyelesaikan 19 kali dungeon raid selanjutnya. Hal ini dilakukan Jinho karena memang dia mengetahui kekuatan Jinwoo sendiri sudah melebihi rank A. Makanya dia sangat ingin mengajak Jinwoo untuk membentuk tim raid dungeon bersama-sama. Untuk Jinwoo yang dulu, mungkin dia sudah terpaku pada bayaran yang sebesar itu, karena dia memang membutuhkan uang akibat situasi keluarganya. Tapi itu dulu, berbeda dengan sekarang, di mana dia sudah bisa mendapatkan uang dengan mudah karena dia bisa naik level dan terus berkembang yang bisa membuatnya sekuat rank S dan bisa lebih lagi ya teman-teman. Jinwoo juga berpikir kalau memang dia mau bertarung lebih baik sendiri tanpa ada orang lain yang tahu bahwa dia bisa naik level. Oleh karena itu dia menolak tawaran Jinho. Dia pun ada langsung pergi begitu saja untuk keluar dari kafe. Jinho yang ingin menahannya ada memohon jika dia bisa menyetujuinya, dia akan menyimpan rahasia mengenai Jinwoo selamanya. Tentu ketika mendengar hal itu, Jinwoo langsung saja melotot ke arahnya, yang tentu saja membuat Jinho takut. Di sisi lain dunia, yaitu di Amerika, ada si adik Dongsuk yang bernama Dongso, ada merasakan bahwa kakaknya itu dibunuh dan berniat untuk membalaskan dendam. Dia ada meminta sekretarisnya untuk mencari informasi jadwal untuk bisa pergi ke Korea. Namun karena ada bisnis guild yang harus diurusi, dia jadinya harus menyelesaikan urusan dulu sebelum berangkat.
Dongsu juga ada bertanya apa yang akan terjadi pada dirinya jika dia membunuh orang di luar negeri. Hukumannya akan beragam, namun karena dia rank S, kemungkinan untuk meminta pengurangan hukuman bisa saja dilakukan. Hal itu yang membuat Dongsu semakin yakin akan mengincar Jinwoo dan Jinho untuk kedepannya. Lebih ke Jinwoo sih sebenarnya teman-teman. Kembali ke Korea, Jinwoo dan Jina ada berolahraga pagi-pagi. Ketika sedang berlari, Jinwoo ada menanyakan pada Jina, bagaimana jika kamu memiliki uang 30 miliar? Jina menjawab bahwa uang itu bisa digunakan untuk bayar perawatan ibunya hingga bayar kuliah, lalu ditabung deh uangnya. Jinwoo yang lari duluan untuk menyelesaikan misi harian ada berlari melewati batas biasa kilometernya. Ketika dia menyadari hal itu, dia pun ada bereksperimen untuk melakukan misi harian, lebih untuk melihat hasil yang akan dia dapatkan. Setelah selesai, Jinwoo pun ada membuka misi harian spesial, di mana dia mendapatkan hadiah berupa kunci untuk membuka dungeon. Di dalam dungeon ini saja, dia bisa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat eliksir kehidupan yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Pada malam harinya, Jinwoo yang ada datang ke tempat ibunya dirawat. Disitulah dia mulai berpikir mengenai keberangkatannya untuk menggunakan kunci dungeonnya untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Ketika dia sudah membuka pintunya, dia sudah merasakan bahwa dungeon ini berperingkat S atau mungkin lebih. Makanya dia mencoba untuk hati-hati ketika sudah di dalam dungeonnya dengan membawa batu teleportasi agar dia bisa kabur sewaktu-waktu dia sudah tidak kuat. Tanpa basa-basi, Jinwoo langsung saja menggunakan title yang dia miliki ketika melawan monster jenis hewan. Terlihat memang Kerberos memiliki nama berwarna merah. Jadi sudah pantasnya serangan Jinwoo yang masih di bawah rata-rata ketika melawan Kerberos ini tidak mempan. Hal ini terbukti dengan berbagai serangan yang dilancarkan oleh Jinwoo. Semuanya tidak mempan sama sekali. Apalagi skill Hao pembunuh yang dilancarkan ke Kerberos tidak mempan dan membuat si anjing semakin marah dan mementalkan si Jinwoo. Kerberos yang menyerang secara mendadak ke Jinwoo adalah langsung menggigit tangannya sampai putus, sampai darah Jinwoo berkurang setengah. Si anjing yang melihat targetnya masih belum mokat ada langsung menggunakan buff selama 3 menit yang membuat serangan dan kecepatan yang bertambah 2 kali lipat. Jinwoo langsung saja menggunakan hadiah misi harian full recovery untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi hal itu tidak menambah health atau darahnya ya teman-teman. Tanpa menyerah, Jinwoo tetap saja menyerang Kerberos tanpa henti, walau dia tahu bahwa usahanya akan sia-sia saja. Ketika sudah terpojok, Jinwoo langsung saja melemparkan pasir ke arah Kerberos guna untuk mengecohnya dan mulai kabur. Saat bersembunyi inilah, Jinwoo jadi menyadari kalau dia belum bisa dengan benar-benar melawan monster di gate itu, meskipun menunggu 3 menit buff skill Kerberosnya sampai habis. Makanya dia langsung saja ingin menggunakan batu teleportasi untuk keluar dari dungeon itu. Namun sayangnya, Kerberos langsung saja menemukan keberadaannya dan menghempaskan badan Jinwoo lebih jauh lagi. Darahnya Jinwoo yang mulai menipis sedikit demi sedikit membuat Jinwoo mulai pasrah dengan cara apa yang bisa dia pakai untuk melawan Kerberos. Tapi ada satu pencercah harapan untuknya, di mana dia bisa beli potion untuk menambah health-nya. Namun potionnya hanya bisa menambah 100 health saja dan jauh dari kata setengah darah yang dia miliki. Ternyata ada cara lain, yaitu dengan meminum racun Kasaka, si ular yang sudah pernah Jinwoo lawan sebelumnya. Tanpa basa-basi langsung saja dia minum. Timingnya juga pas banget, Kerberos ada langsung menyergap Jinwoo dengan menggigitnya. Tapi karena ada darah racun dalam tubuhnya yang masuk ke dalam mulut Kerberos, membuat badannya terkena luka oleh Jinwoo mulai terlihat efeknya. Ditambah buff Kerberos yang sudah habis, memperparah keadaan tubuhnya Kerberos ini ya teman-teman. Jinwoo yang melihat itu langsung saja tanpa basa-basi menyerang Kerberos tanpa henti. Sampai-sampai Jinwoo pun digigit setengah badan. Bukannya pasrah, kali ini seneng banget gue ngeliatnya teman-teman. Jinwoo menunjukkan rasa percaya diri untuk bertarung dengan gagah dan tetap mengayunkan pedangnya ke titik lembek di badan Kerberos seperti matanya dan di bagian kepalanya. Sampai-sampai Kerberos yang mengamuk pun tidak mempan untuk menghentikan Jinwoo. Yang pada akhirnya Jinwoo yang bisa menyerang Kerberos sampai tidak bernyawa lagi. Nah, setelah tumbang, Jinwoo langsung saja naik 5 level dan langsung saja otomatis membuat badannya masuk ke mode full recovery. Setelah berhasil mengalahkan Kerberos, tentu saja akan mendapatkan hadiah, di mana dia mendapatkan kunci untuk masuk ke kastil iblis
gigi dari Cerberus, dan kalung yang bisa menambah statusnya. Tapi yang paling penting adalah Jinwoo akhirnya bisa mendapatkan kertas resep untuk membuat eliksir kehidupan. Baru dapat nih resep itemnya. Di sini pun Jinwoo bisa menyadari perbedaan kekuatan yang dia punya sekarang ini tidak sekuat yang dia kira. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk maju sekarang dan akan memperkuat dirinya lagi untuk kedepannya. Mantap ya teman-teman, akhirnya dia tahu diri nih kalau dia masih belum kuat untuk melawan monsternya yang ada di gate itu. Oke, itu aja untuk alur cerita Oredake Level Up Naken atau Solo Leveling episode ke-6 dan 7. Terima kasih untuk teman-teman penonton yang sudah selalu nonton video saya. Jika suka dengan video ini silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali dengan saya di video lainnya. Bye-bye.